Pengembangan perekonomian daerah sejalan dengan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan yang akan dilakukan pemerintahan Haji Dhani Iskandar Muhammad Nasir, jika kelak dipercaya rakyat memimpin Kabupaten Nunukan. Upaya pengembangan perekonomian daerah yang didasarkan pada potensi di setiap kecamatan diarahkan pada upaya penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produk domestik bruto per kapita per tahun, akses layanan keuangan formal usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan perluasan akses permodalan dan layanan keuangan terhadap petani dan nelayan. Adapun program unggulan dan kegiatan untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah meliputi penciptaan kesempatan kerja, melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak di bidang sumber daya alam seperti pertambangan dan galian, perkebunan maupun kehutanan untuk penyediaan lapangan kerja melalui bursa kerja online. Memperkuat balai latihan kerja untuk menyediakan sumber daya manusia siap kerja melalui pelatihan dan sertifikasi. Menghubungkan balai latihan kerja atau unit usahanya untuk menjadi service center resmi beberapa brand elektronik dan otomotif untuk menjaga konsistensi demand. Menginkubasi minimal 10 usaha baru setiap tahunnya yang meliputi bantuan modal, akses pemasaran dan mentoring. Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang untuk produksi skala komunitas di tingkat rukun tetangga. Pemerataan pembangunan infrastruktur dengan pengadaan swakelola melalui program 1 RT Rp150 juta hingga Rp250 juta. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja. Memperluas bisnis Perusda pada penyaluran tabung LPG 3 kg dalam rangka meregulet kelangkaan dan konflik controlling. Di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Mengupayakan ketersediaan lahan pertanian, termasuk memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan pemegang izin usaha, melalui keputusan yang saling menguntungkan. Selain itu, memfasilitasi masyarakat di dalam kawasan hutan untuk memperoleh akses legal atas tanah di dalam kawasan hutan maupun izin melalui perhutanan sosial termasuk melalui skema kemitraan kehutanan yang menguntungkan masyarakat maupun pihak perusahaan. Memberikan bantuan sarana dan akses permodalan untuk peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan hasil hutan bukan kayu. Pembukaan akses jalan untuk mendukung usaha pertanian dan perkebunan melalui pengadaan satu alat berat di setiap kecamatan. Meningkatkan kapasitas petani dan peternak untuk peningkatan produksi maupun akses pemasaran. Membuka akses pemasaran untuk produk pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Penyediaan sarana termasuk listrik desa untuk mendukung industri pengolahan rumah tangga. Setiap bulan sekali menggelar pasar murah produk pertanian dengan harga subsidi dari pemerintah daerah. Memanfaatkan tanah-tanah idle milik pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai lahan perkebunan atau pertanian bagi tenaga honorer atau rakyat. Di sektor perikanan, memberikan bantuan sarana dan akses permodalan untuk peningkatan produksi perikanan termasuk rumput laut. Meningkatkan kapasitas nelayan dan petani rumput laut untuk peningkatan produksi maupun akses pemasaran. Membuka akses pemasaran untuk produk perikanan. Penyediaan sarana termasuk listrik desa untuk mendukung industri pengolahan rumah tangga. Melakukan safety buying melalui Perusda saat harga rumput laut turun pada angka tertentu, untuk melindungi petani dari kerugian sekaligus sebagai tindakan repricing pada pasar menuju harga keekonomiannya. Usaha mikro, kecil dan menengah. Mendorong akses terhadap jasa keuangan. Memberikan bantuan sarana dan mengintegrasikan pelaku usaha dengan perusahaan daerah. Menyediakan one-stop website informasi mengenai seluruh produk dan jasa yang ada di Kabupaten Nunukan beserta kontak UMKM yang menghasilkannya, cara order dan mengkampanyekan web tersebut secara masif. Penyediaan akomodasi dan makan minum. Mendatangkan pelanggan bagi hotel, restoran dan warung-warung dengan jumlah dan effort yang ekstraordinari. Pariwisata, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Pembangunan tempat wisata yang mengintegrasikan kuliner dan olahraga serta arena bermain buatan. Pengembangan wisata budaya termasuk penetapan dan pengelolaan cagar budaya. Membuka taman-taman terbuka hijau yang sudah dimiliki Pemda dan mengembangkannya secara tematik bagi wisata keluarga. Menyelenggarakan event yang bersifat unik berbasis hobi dan komunitas, misal event untuk komunitas off-roader, drone, pets lover skala nasional dan sebagainya untuk melawan superioritas daerah lain dalam menarik kunjungan. Men-trigger jumlah kunjungan dengan non-direct wisata event, misal sebagai tuan rumah forum-forum nasional atau regional. Hingga 2019, Kabupaten Nunukan juga masih mencatat 3.870 jiwa pengangguran atau 3,9% dari jumlah angkatan kerja. Pengangguran didominasi lulusan sekolah menengah atas yang mencapai 39,9%, menyusul lulusan atau tidak tamat sekolah dasar mencapai 32,2%, lulusan sekolah menengah pertama mencapai 20,3% dan sisanya lulusan perguruan tinggi mencapai 7,4%. Sementara itu, struktur perekonomian di Kabupaten Nunukan masih didominasi pertambangan dan penggalian yang pada 2019 mencapai 47,46%. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan hanya 21,85% disusul konstruksi yang hanya 7,85%.
Sektor pariwisata yang tak hanya diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah namun juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, masih kurang mendapatkan sentuhan. Sehingga warga di Kabupaten Nunukan juga tidak punya banyak pilihan untuk memilih tempat wisata. Di sektor pertanian dan perkebunan, terjadi penurunan produksi yang cukup tinggi. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 misalnya, bawang merah pada luas lahan mencapai 25 hektar dengan produksi mencapai 499 kuintal pada 2018 mengalami penurunan luas tanam hanya 15 hektar dengan produksi 185 kuintal pada 2019. Begitu pula dengan cabai dan tomat yang mengalami penurunan produksi. Perkebunan kelapa sawit yang luasnya mencapai 110.708,14 hektar pada 2018 meningkat menjadi 124.623,16 hektar pada 2019. Namun peningkatan luas lahan perkebunan kelapa sawit tidak diikuti dengan peningkatan produksi yang pada tahun 2018 mencapai 1.950.978 kg pada 2018 turun menjadi 1.725.052 kg pada 2019. Hingga kini, ketersediaan pangan utama di Kabupaten Nunukan, 38,1% masih mengandalkan pasokan dari luar daerah. Perusahaan daerah yang harusnya dapat menopang usaha petani, nelayan termasuk usaha mikro kecil menengah, selain meningkatkan pendapatan daerah, justru tidak berjalan. Masyarakat yang secara turun-temurun tinggal di tanahnya, tak berdaya dengan kehadiran industri kehutanan, perkebunan maupun pertambangan. Upaya penyelesaian terhadap konflik-konflik pertanahan yang melibatkan warga di areal perusahaan ini, nyaris tak menemukan penyelesaian. Pilih nomor 2, Haji Dani Iskandar Muhammad Nasir karena rakyat berhak sejahtera.